Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, berjumpa lagi dengan Pak Kamat di channel Pak Kamat 86. Oke, langsung saja kita tanpa basa-basi, kita ingin membahas tentang seputar pembelajaran dalam kelas. Kita tetap di topik education ya di channel ini. Nah, tentunya kenapa sih kok siswa kita itu sulit untuk belajar dan tidak gemar belajar atau malas sekali di dalam kelas? Coba kita analisa. Mungkin mereka memiliki keterampilan literasi atau membaca yang rendah. Nah, ini kenapa kok keterampilan literasi ini sangat penting? Kita sudah diajarkan filosofi hidup oleh Tuhan. Apa itu? Iqra. Itu sudah kunci utama kalau kita ingin membuka tafsir-tafsir ilmu dunia, ilmunya yang ada di dunia ini. Ya, kita harus pandai fundamental tafsirnya. Nah, kali ini saya tawarkan di sini ada jurus sang guru. Di sini ada 33 jurus untuk mengajar supaya siswa kita canggih, kemudian senang belajarnya, terutama di keterampilan membacanya. Di sini ada 33, tapi yang ingin saya elaborate adalah keterampilan membaca, literasi. Nah, apa sih yang perlu diperhatikan dalam keterampilan membaca di sini? Saya ambil 3 hal dulu ya, yaitu tentang KIS. Yang pertama adalah KIS. KIS itu keyakinan, ingin tahunya seberapa besar, kemudian sikap membaca. Itu yang pertama adalah KIS. Yang kedua adalah scanning. Cara scanning dalam membacanya seperti apa. Dan yang ketiga adalah peripheral vision, kemampuan teknik melihat kemudian mencerna di dalam otak. Nah, 3 selanjutnya akan kita ajawantahkan di teknik sebelumnya, Bapak Ibu. Yang pertama kita coba elaborasi tentang KIS. Nah, KIS itu apa? Yang pertama, KIS itu yaitu keingintahuan, tingkat keingintahuannya anak itu seperti apa, kemudian sikap seperti apa, keyakinannya seperti apa. Keyakinan, ingin tahuannya seperti apa, sikap membacanya seperti apa. Kalau anak sudah tidak ingin tahu, berarti dia tidak ingin membaca, tidak bisa dia untuk belajar. Harus dikuatkan motivasinya dulu. Kalau anak tidak yakin dengan membaca, stop dulu, moodnya kembalikan dulu. Kalau sikapnya belum benar membaca sikapnya, nah gini, kemudian sikapnya membacanya tidak pas, harus dipaskan dulu. Nah, KIS selanjutnya ada 3 hal di dalam KIS ini, yaitu informasi penting. Ya, informasi penting di dalam bacaan, kemudian kecepatan mencerna informasi, kemudian bagaimana meningkatkan pemahaman. Dia sudah paham, tapi kalau pemahaman dalam mencerna itu tidak cepat karena tidak dilatih, maka dia tidak bisa memiliki teknik bacaan cepat. Itu tentang 3 hal. Kemudian yang ketiga yaitu dalam KIS yang ketiga, yaitu mitos membaca. Nah, terkadang membaca itu yang pertama, bohong kalau membaca cepat itu bisa dilakukan. Nah, ini tapi kenyataannya kalau dilatih terus-menerus, kenyataannya bisa. Bahkan ada loh orang itu yang hanya melihat satu halaman saja dia sudah bisa tahu poinnya. Kemudian yang kedua, mengurangi nikmat membaca. Kalau membaca cepat itu nikmat membacanya kurang. Siapa yang bilang seperti itu? Karena kita tidak mengetahui tekniknya. Coba kalau kita tahu tekniknya, faktanya, orang yang bisa menguasai membaca cepat itu akan ada keinginan lain untuk bacaan next. Karena dia sudah menghatamkan bacaannya dalam waktu yang sesingkatnya, dia akan ketagihan. Dan ketagihan itu akan timbul keinginan untuk membaca buku yang lain.
Dan yang ketiga yaitu teknik membaca cepat hanya untuk orang pintar. Kata siapa? Teknik membaca cepat itu untuk orang yang sudah terlatih dan terbiasa. Siapa orang itu? Ya Anda semua yang mau berlatih. Kalau tidak mau berlatih ya tidak akan bisa. Nah, caranya dengan apa? Di KISS ini 5W1H ini harus dikuasai juga. 5W. What, why, where, who, which, how. Ya. Kemudian di KISS yang terakhir yaitu sikap membaca. Nah, sikap membaca yang pertama yaitu relax. Ya, tingkat relax, membaca yang dengan cepat tapi relax. Kalau cepat tidak relax berarti dia belum menemukan nikmatnya. Kemudian sikap membaca yaitu di samping relax, jarak antara mata dengan tulisan. Jarak pandangan mata dengan tulisan tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh terlalu jauh, dan harus pas. Dibiasakan cara melatihnya. Oh, saya terbiasa dengan jarak pendek sekali. Harus dibiasakan dengan standarnya. Kemudian bagaimana kerjasama kedua tangan. Nah, ini tangan kiri, tangan kanan seperti apa? Jangan sampai tangan kiri, tangan kanan dengan mata ini beda dan tidak sinkron karena sikapnya memang tidak mood. Nah, hati-hati. Yang terakhir dalam sikap membaca adalah tingkat konsentrasi. Nah, tingkat konsentrasi ini harus dikemas dengan niat yang bagus. Nah, itu tentang KISS. Nah, baru tentang KISS. Nah, selanjutnya tentang scanning. Nah, scanning itu apa? Scanning itu adalah teknik membaca untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain. Jadi langsung pada info yang dicari titik infonya. Nah, di dalam scanning ini yang perlu diperhatikan adalah kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci itu ada 3. Kata kunci yaitu mencari kata-kata kunci yang menarik. Yang pertama kata kunci yang menarik. Yang kedua judul-judul atau kata-kata berita. Dan yang ketiga yaitu kata-kata penting. Nah, nanti ini berhubungan dengan teknik selanjutnya di dalam scanning itu. Di dalam scanning itu ada 3 teknik aplikasi yang bisa diimplementasikan. Yang pertama yaitu teknik menyapu. Teknik menyapu. Teknik menyapu ini sebuah teknik di mana tangan kiri ini bekerja sama dengan tangan kanan. Tangan kiri memegang buku, tangan kanan menunjuk. Ini proses latihannya ya, proses latihannya. Tangan kiri memegang, tangan kanan menunjuk, lalu menyusuri buku. Nah, di dalam teknik menyapu ini prosesnya menyapu dari atas ke bawah, hanya dari atas ke bawah. Jadi dari atas ke bawah, ini teknik menyapu. Yang kedua yaitu aplikasi dengan teknik teknik U. Teknik U ini metode tangan kiri memegang, tangan kanan menunjuk, lalu menelusuri sebuah bacaan itu. Nah, pergerakannya yaitu dari atas menuju ke bawah, kemudian ke halaman selanjutnya dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah, beda lagi nih. Dari bawah ke atas, mencari kata-kata kuncinya, di scan. Dari kumpulan scan itu nanti ditarik garis kesimpulannya. Kemudian yang terakhir yaitu metode zigzag. Nah, metode zigzag ini yaitu sama tangan kiri memegang buku, tangan kanan menunjuk, lalu menyusuri secara zigzag. Gerakannya itu dari atas ke bawah, kemudian mendatar, kemudian turun. Nah, ini zigzag. Jadi kalau tadi metode menyapu itu dari atas ke bawah, metode scanning
dengan U itu dari atas ke bawah, kemudian ke halaman setelahnya, lalu ke atas lagi. Kalau metode zigzag dari atas turun, kemudian datar, zigzag ke bawah. Nah, itu untuk scanning. Nah, sekarang yang ketiga yaitu teknik periferal, jurus periferal atau kemampuan mata yang bertitik kepada mata. Ya, kalau semua membaca memang menggunakan mata ya. Tapi ini bagaimana penelitiannya, yaitu bagaimana kemampuan mata meningkatkan kemampuan melatih mata untuk bisa bekerja sama dengan periferal ini, otak ini. Jadi definisi dari peripheral vision atau metode latihan periferal ini yaitu membaca dengan fokus titik yang kita lihat, kemudian mengumpulkan informasi kata-kata tersebut menjadi sebuah kesatuan makna. Nah, jadi ada 3 hal: kata, indera penglihat, kemudian bagaimana otak ini bisa bekerja sama. Nah, menemukan 2 kata atau lebih dari kembaran-kembaran itu adalah proses melatihnya, teknik periferal, jurus periferal. Nah, sekarang bagaimana proses latihannya? Coba kita langsung praktek. Proses latihannya yaitu lihatlah tulisan dari sebuah kata, kemudian temukan kata yang sama pada deretan. Jadi kata yang sama pada deretan. Contohnya adalah bunda, bunga, buah. Nah, kemudian itu yang bermain misalnya bunga. Warung makan Minang. Warung makan Minang, sebuah deretan yang membentuk satu kesatuan. Kemudian lakukan dengan cepat sekali lirik saja. Ini untuk proses latihannya. Makin cepat mengenali, makin cepat Anda mengasosiasi. Nah, ini sebuah proses latihan. Nah, kawan-kawan, sahabat-sahabat, dari KISS, scanning, kemudian periferal. Dari KISS, scanning, periferal, itu tadi itu adalah sebagian kecil contoh saja teknik melatih. Adapun proses Anda semua untuk mengimplementasikan lebih detail lagi, dapatkan buku ini. Ya, ini insya Allah mudah didapat. Coba ke toko buku. Buku ini kunci untuk menggembirakan siswa untuk gemar membaca dan gemar belajar. Yakinlah para guru, para ibu, para bapak, kalau Anda mau mengajar anak-anak Anda, ajarilah anak-anak kita itu ikro, membaca dulu. Kemampuan literasinya bagus, sehingga kita lihat mereka nanti akan mudah menerima tafsir-tafsir yang ada di alam kehidupan ini, sehingga mereka senang belajar, keingintahuannya tinggi. Terima kasih, sekian, selamat mencoba. Sukses selalu untuk kita semua dan anak-anak kita. Cerdas Indonesiaku, cerdas siswa kita, berprestasi lembaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.